Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sebuah karya yang berjudul Mecca Map 600 Masehi yang mengkondisikan peta Makkah 3 dimensi yang secara geografis terperinci pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat oleh seorang penulis yang juga menjabat sebagai letnan kolonel berasal dari Kuwait. Ialah Abdul Aziz Imad Al-Atiq, penulis muslim yang meneliti sejarah dan berbagai ilmu dari perspektif Islam. Sumber-sumber utama peta ini beliau mengambil dari banyak referensi. Salah satunya dari para cendekiawan Islam awal yang tinggal di Mekkah yang menulis terperinci tentang lokasi mereka, termasuk buku-buku sejarah Mekkah, penggabungan peta modern dan beberapa peta lama dari Museum Darul Nadwa, dan tentunya juga turun langsung ke lokasi-lokasi target. Karena prosesnya yang begitu rumit, tak heran jika beliau perlu waktu selama hampir 10 tahun untuk menyelesaikannya. Untuk melihat karya-karya beliau, silahkan berkunjung ke binimat.com. Seperti inilah peta Makkah 600 Masehi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peta Makkah 3 dimensi ini akan menunjukkan lokasi dan luas wilayah dari tiap-tiap kabilah di Mekkah, lokasi pasar dan kawasan maksiat pada masa jahiliyah, serta beberapa gunung bukit yang bersejarah, dan tentunya juga tata letak rumah-rumah dari kaum muslimin maupun kaum musyrikin yang menyiksa dan menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih memahami, kita akan bertumpu dari sudut pandang ini. Yang sebelah kanan layar adalah utara dari kota Mekkah, yang kiri adalah selatan. Sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berangkat dari rumah Khadijah radhiyallahu anha, lalu keluar melalui jalur utara menuju ke Gua Hiro. Di sana beliau sering menyendiri, berdoa kepada Sang Pencipta dan merenungi keadaan kaumnya yang penuh dengan kesesatan. Dan tepat di malam hari pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang juga sekaligus menjadi peresmian beliau diutus sebagai nabi dan rasul terakhir. Terlihat juga di sebelah timur kota Mekkah, lokasi Gunung Arafah. Nah, terlihat di sini adalah wilayah dari kabilah Bani Adi, di mana tempat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berasal. Awalnya Bani Adi ini berwilayah di antara Bukit Sofa dan Ka'bah, akan tetapi karena terjadi beberapa bentrokan dengan kabilah lain, akhirnya mereka bersekutu dengan Bani Syam lalu pindah ke wilayah ini dan terbagi menjadi 2 wilayah. Lalu di sebelahnya ada wilayah dari kabilah Bani Taim, yaitu tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu berasal. Kemudian tidak jauh dari situ ada wilayah dari kabilah Bani Mahzum, di mana Khalid bin Walid, orang yang mendapat julukan pedang Allah, berasal. Dan yang ini adalah wilayah Bani Hashim, di mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal. Lalu ini wilayah kabilah Bani Amir, dan ini adalah letak wilayah kabilah Bani Syam. Bani Syam ini mempunyai cabang yaitu Bani Umayyah, di mana tempat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berasal. Kita mulai di bagian selatan Mekkah. Ini adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Islam. Di sebelah baratnya, di dasar gunung adalah rumah Al-Khattab. Di rumah inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dan dibesarkan. Lalu kita ke Ka'bah. Di sini adalah letak pasar pada saat itu, berdekatan dengan daerah Ka'bah.
Penutup Ka'bah yang disebut kiswa pada saat itu adalah berbagai kain berkualitas tinggi dengan corak warna yang berbeda-beda dan menutupi dinding Ka'bah. Letak sumur Zam-Zam tidak jauh dari Ka'bah. Tepat di sebelahnya dibangun 2 wadah untuk menampung air. Yang terdekat dengan Ka'bah digunakan untuk kebutuhan minum, dan yang terjauh dari Ka'bah di sebelah sumur digunakan untuk kebutuhan mencuci. Dari sini kita melihat letak Darun Nadwa, semacam rumah majelis untuk pertemuan atau rapat tokoh-tokoh Quraisy. Lalu ini adalah rumah Ummu Hani radhiyallahu anha yang merupakan sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kakak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di rumah ini pula Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Lalu ini rumah Abdullah bin Jad'an, seorang yang sangat dermawan dan juga paman dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun ia wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kemudian ini rumah Uqbah bin Abi Mu'aid, salah satu yang keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyeberang ke sebelahnya ini rumah Abi Al-A'as dan istrinya Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di seberangnya ini adalah rumah dari penentang papan atas dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal. Di sini adalah rumah Al-Arqam radhiyallahu anhu, tepat di dasar bukit Safa yang berfungsi sebagai tempat rahasia Muslim, di mana mereka bisa belajar Islam dan Quran tanpa disiksa. Lalu ini adalah gerbang Bani Syaibah yang merupakan gerbang utama utara berhadapan langsung dengan sumur Zam-Zam. Beranjak ke utara, kita melihat lembah Bani Hashim. Ini adalah rumah Al-Abbas radhiyallahu anhu yang terletak di jalan antara Bukit Safa dan Marwah. Beliau adalah sahabat sekaligus paman termuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari Nabi. Lalu ini adalah rumah dari Waraqah bin Naufal, sepupu dari Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian disinilah lokasi rumah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lokasi ini adalah letak rumah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang awalnya ia juga salah satu orang yang keras memerangi Islam, namun pada akhirnya memeluk Islam. Lalu di sebelahnya adalah rumah Mi'tib bin Abu Lahab. Ia tidak seperti ayahnya Abu Lahab yang jahat. Ia akhirnya memeluk Islam. Di sebelahnya ada rumah Utbah bin Rabi'ah, seorang yang dulunya sempat takjub dengan dakwah Rasulullah. Namun karena kedudukan dan kemuliaan yang diberikan kaumnya, menghalangi dia masuk Islam dan gugur di perang Badar.